Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera, salam sehat, salam berjumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur karena kasih Tuhan, hari ini saya diperkenankan bertemu dalam program Suara Kebenaran yang diselenggarakan Klasis Kota Kupang Timur. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang saya siapkan bagi kita dari bacaan Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh ada di sini, di tempat ini ya Tuhan. Kami hendak belajar dari firman kebenaran-Mu. Mari ya Tuhan, tuntun sertai kami. Tuhan hadir di tempat ini, sehingga biarlah firman-Mu yang akan kami pelajari saat ini benar-benar mendapat tempat di dalam hati pikiran kami, dan dapat kami pakai sebagai suluh dan pedoman sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Ampuni kami, suci dan kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita. Sekali lagi bacaan ini dari Ulangan pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-20. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara, demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang
terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengejar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita dikatakan berbahagia ketika kita bukan saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi dapat melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa hal yang merupakan ketentuan hukum di dalam berperang menurut bacaan Ulangan pasal 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Di antaranya yang pertama, jangan takut. Yang kedua, diperlukan seseorang imam untuk tampil dan berbicara kepada rakyat. Dan yang ketiga, bagi yang belum siap boleh pulang. Di antaranya yang sudah mendirikan rumah, yang sudah membuat kebun anggur, yang sudah bertunangan, yang lemah hatinya, atau yang masih takut. Dan yang keempat, diperlukan kepala pasukan untuk mengepalai para tentara-tentara. Dan yang kelima, sebelum berperang, menawarkan perdamaian kepada musuh. Berdamai atau berperang. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, perjalanan hidup orang percaya yang walaupun berada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan bukanlah mulus tanpa hambatan. Justru sebaliknya, kita akan menghadapi tantangan dan peperangan yang tidak mudah. Bahkan jauh lebih besar. Hal ini yang dialami oleh bangsa Israel.
di mana bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan tentang hukum atau ketentuan perang. Di mana bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan agar jangan takut. Walaupun ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan musuh, dengan kereta kuda, dan dengan jumlah tentara yang banyak, untuk itu bangsa Israel harus mempersiapkan diri dalam segala hal, baik secara fisik, secara mental, maupun secara kerohanian sebelum berperang. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, berperang membutuhkan strategi dan kepemimpinan yang berwibawa untuk mengerahkan pasukannya, seperti halnya seorang imam yang tampil memberikan dukungan dengan berkata, "Jangan takut, jangan lemah hatimu, jangan gemetar, karena Tuhan yang berperang bagimu dengan memberikan kemenangan bagimu." Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, peperangan rohani sama seperti peperangan lahiriah, sebab harus mempersiapkan banyak hal, dan yang belum siap harus mengundurkan diri. Berperang tanpa persiapan yang matang sudah dipastikan kita akan kalah sebelum berperang. Dan sebelum ikut berperang, kenakanlah senjata Allah. Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, peperangan terhebat yang kita hadapi saat ini adalah kita berperang melawan penyebaran COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan kata corona. Belum teratasi, kita diperhadapkan dengan bencana alam yang menghantam kita, dan hampir seluruh masyarakat NTT mengalami hal itu. Dan hal itu sangat melemahkan kita. Namun sebagai umat Tuhan yang percaya, apakah kita harus pasrah dan berputus asa? Ataukah kita harus taat dan terus berharap pada Tuhan? Di dalam menghadapi semuanya ini, apakah kita harus bangkit dan menyatakan perang melawan keadaan ini dengan terus mengandalkan Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kita? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaannya bagi kita, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah karena di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah, di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Jadi sesungguhnya rancangan Tuhan atas kita bukan sekedar menyediakan berkat-berkatnya, tetapi Ia juga menghendaki agar kita dapat melihat dan mengalami kemenangan atas persoalan sebesar apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, masih ada banyak anak-anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, mengapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya? Karena ada hal-hal yang seringkali menjadi penghambat atas kemenangan kita. Salah satunya adalah ketidaksabaran kita menantikan waktu Tuhan.
Ketidaksabaran membuat seseorang menyerah di tengah jalan dan tidak lagi bertekun dan menjadi tawar hati, pasrah dengan keadaan yang dihadapi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, untuk itu ketika kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, ada begitu banyak tantangan yang diperhadapkan di depan kita. Dan sehebat apapun tantangan itu, seperti tentara-tentara, seperti kuda-kuda dan kereta-kereta yang lebih banyak diperhadapkan untuk kita. Bangkitkan imanmu. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan besertaku, maka tiada yang perlu diketakuti lagi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika imanmu lemah, datanglah dan mendekatlah kepada Tuhan. Dialah jalan, dialah solusi bagi perjalanan hidupmu, dan Dia mendampingimu untuk meraih kemenangan bersama. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, seberat apapun masalah yang kita hadapi, janganlah takut, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Demikian bagian perenungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menolong dan memberkati kita di setiap perjalanan kehidupan kita, di dalam kita menghadapi setiap persoalan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan dan kebolehan kami. Tapi itu semua karena kasih dan cinta serta anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak mampu membalas akan segala kebaikan dan cinta kasih-Mu itu yang selalu Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Hanya lewat setiap doa kami Tuhan, kami mampu menghampiri Engkau di takhta kekudusan-Mu, dan kami dapat menyatakan segala hormat, puji dan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mendoakan akan setiap kehidupan kami, dalam setiap tugas tanggung jawab kerja kami ya Tuhan. Mari Tuhan beri kami kekuatan, hikmat, serta penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga dapat kami jalankan kehidupan kami. Jangan memiliki kelebihan dan kemampuan kami sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami mendoakan akan bangsa dan negara kami lewat para pemimpin kami di dalam menangani akan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang punya keterbatasan, yang punya kekurangan ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan yang adalah yang berkuasa di atas segala kuasa itu dapat memampukan kami di dalam kami menjalankan tugas kami untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu di mana tempat ya Tuhan, yang pada minggu kemarin ya Tuhan diterpa oleh bencana ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan balut luka mereka.
Tuhan beri pengharapan bagi mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Ya Tuhan, ya Bapa di surga, kami juga mendoakan akan persekutuan gereja-gerejamu ya Tuhan. Tuhan beri hikmat pada abdi-abdimu ya Tuhan. Sehingga biarlah dengan hikmat Tuhan, pelayanan di gerejamu dapat dijalankan hanya demi hormat kemuliaan akan namamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan terlebih khusus akan pelayanan yang terjadi di Klasis Kota Kupang Timur ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-hambamu yang terlibat secara langsung di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Sehingga biarlah pelayanan gerejamu dapat berjalan hanya seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, beri pengampunan bagi kami, karena kami tahu kami salah dan kami berdosa ya Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah penuntun penyerta hidup yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita kembali ke setiap tugas tanggung jawab kerja kita masing-masing dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salam, Tuhan memberkati kita.